Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 akan tetap dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021 di Papua. Menurut Menpora, arahan Bapak Presiden Joko Widodo karena ini sudah siap. Kita akan lakukan di 2021. Tidak ada penundaan PON karena ini sudah sempat kita tunda pada 2020. Pemerintah masih mengkaji mengenai kepastian tata cara pelaksanaan kompetisi olahraga dalam ajang PON. Terdapat opsi tentang pelaksanaan PON tanpa penonton, penyediaan kapasitas penonton hanya sebagian, atau tetap dilaksanakan secara normal. Zainuddin menuturkan penerapan protokol kesehatan 3M menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan akan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan PON tahun ini. Pemerintah juga akan mempelajari pelaksanaan ajang olahraga pada masa pandemi COVID-19 di Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada Juli hingga Agustus 2021. Menpora mengatakan kita akan melihat penerapan Olimpiade Tokyo seperti apa. Protokol kesehatan tentu akan menjadi peran penting dan harus dilakukan dengan sangat disiplin. Zainuddin Amali mengungkapkan Bapak Presiden juga mengarahkan agar masyarakat di sekitar venue divaksin dan memastikan pada bulan Oktober nanti mereka semua sudah tervaksin. Baik, dalam artian berarti Pak Amali, sektor olahraga di Indonesia saat ini sudah sangat beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Pak ya? Ya, saya kira memang harus ya, kita harus beradaptasi dengan kehidupan normal baru atau new normal ya. Karena kita jangan berekspektasi bahwa pandemi ini segera akan berakhir 1-2 hari ke depan. Tetapi kita harus mengadjust, harus menyesuaikan diri kita untuk bisa tetap melakukan aktivitas keseharian kita, tetapi dengan kesadaran penuh untuk menerapkan protokol kesehatan yang sangat disiplin dan semua lingkungan yang ada yang terlibat dalam aktivitas itu harus juga prokesnya harus ketat. Misalnya saya sekali lagi memberi contoh kesuksesan Piala Menpora terhadap penerapan prokes itu. Begitu mereka masuk, sejak mereka masuk dari tempatnya, dari daerah masing-masing, begitu masuk ke tempat ke hotel menginap, itu sudah di PCR dulu. Kemudian dia tidak boleh kemana-mana, dia hanya boleh dari tempat menginapnya ke tempat pertandingan atau latihan, itu pun secara berkala tetap di PCR. Dia main misalnya bertanding sore hari, jam 9 pagi dia sudah di swab lagi. Di swab lagi. Kemudian yang datang pun begitu. Saya ini beberapa kali ke tempat pertandingan, itu di swab berkali-kali, padahal saya sudah punya. Saya sudah, waktu berangkat dari Jakarta kan saya pasti sudah swab kan, tapi di stadion masih ada lagi antigen ya kita harus patuhi aja. Ini kan untuk keselamatan kita bersama dan nggak ada yang marah tuh, semuanya. Pak Kapolri waktu itu di Stadion Manahan pada saat beliau meninjau juga harus di swab. Menko PMK, kemudian ada menteri, ada sekjen, bahkan Sekjen Kementerian Kesehatan pun ya harus mengikuti itu. Nah, kalau kita atau masyarakat kita disiplin terhadap prokes, protokol kesehatan, saya yakin silahkan kita melakukan aktivitas secara normal, tetapi harus ketat. Tetapi begitu kita ada prokesnya yang kita langgar, nah disitulah muncul penyebaran penularan dari virus itu. Ya. Itu sih yang intinya di kedisiplinan dari masyarakat kita. Ya, Pak Menteri, informasinya baru-baru ini juga baru menerima kunjungan dari Dubes Bosnia ya Pak ya. Ini membicarakan seputar apa saja Pak? Ya, Dubes kita yang ada di Bosnia sih, Pak Mukono. Beliau baru kemarin
datang menyampaikan tentang hal-hal apa yang bisa dikerjasamakan di negara sana dan negara-negara tetangganya. Tentu dari sisi olahraganya kan negara-negara bekas Eropa Timur ini lumayan maju lah gitu, sehingga kita tidak juga menutup kemungkinan akan bisa bekerja sama. Nah, saya sampaikan ke Pak Dubes, kira-kira apa yang menonjol di sana yang bisa jadi kita mengirim atlet, mengirim pelatih dan lain sebagainya punya setelah kembali itu kita bisa ada improving gitu loh. Jadi bukan kalau biasa-biasa saja sih ya kita nggak usah. Nah itu yang kita bicarakan. Sebagai contoh misalnya untuk sementara ini kalau untuk cabang olahraga panahan maka pasti kiblatnya orang ke Korea karena di sana sangat itu contoh. Nah di Bosnia ini apa kira-kira? Nah, itu yang saya sampaikan kepada Pak Dubes kita yang ada di sana. Nah beliau dalam waktu dekat ini tentu akan berkomunikasi dengan Kementerian Olahraga negara tersebut, kemudian dengan federasi-federasi olahraga yang ada. Nah, kira-kira mana yang bisa kita jalin kerjasama sehingga ada peningkatan baik pelatih maupun atlet kita. Itu sih yang dibicarakan.